Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pekalongan melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL rutin melakukan pemantauan kualitas dan mutu air. Pasalnya PPKL bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium untuk memonitoring fungsi lingkungan yang ada di Kota Pekalongan, baik kondisi dan keadaan air seperti sungai, limbah, dan sumur gali yang dipakai masyarakat Kota Pekalongan. Kasih Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hadi Rizkianto menyampaikan untuk melakukan pemantauan air sungai Pekalongan dilakukan pengambilan sampel di 3 titik. Di antaranya hulu diambil di Jembatan Kertoharjo, tengah diambil di Jembatan Grogolan, dan hilir diambil di Jembatan Kaliloji. Untuk hasil monitoring air sungai bersifat seris, sehingga setiap bulan selalu dilakukan pengecekan kondisi air sungai, dan pada akhir tahun akan dihitung secara keseluruhan yang menghasilkan indeks kualitas air, sehingga dapat mengetahui tingkatan pencemaran air tersebut, baik sedang, rendah, maupun tinggi. Untuk Sungai Pekalongan berdasarkan uji saat ini dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Kota Pekalongan masuk dalam kategori sedang. Hasil pantauan di lapangan seperti apa, Pak? Untuk pantauan hasil lapangan, jadi untuk contohnya Sungai Pekalongan. Di Sungai Pekalongan itu kita ambil menjadi 3 titik. Titik pertama itu hulu, kita ambil di Jembatan Kertoharjo. Yang kedua kita ambil di Jembatan Grogolan, dan yang ketiga di hilir kita ambil di Sungai Loji. Nanti hasil dari pengujian ini kan sifatnya seris, jadi tiap 2 bulan sekali kita ambil. Nanti di akhir tahun kita hitung secara keseluruhan itu ada yang indeks kualitas air. Dari indeks kualitas air itu nanti kita tahu pencemaran kita itu tingkatnya apa sedang, apa rendah, apa tinggi, itu nanti di perhitungan. Di sini kalau secara umum, kalau di awal itu di titik awal itu hulu Kertoharjo, itu air masih cenderung bagus. Di situ pencemaran yang ada itu di situ ada di Batang itu ada dari Urjin Palas, ada Persiang Kabupaten Pekalongan juga ada sedikit dari Bumi Industri ada. Terus perjalanan ke sini itu semakin hitam. Jadi kalau dari hulu agak bagus, ke sininya sudah agak tersemar. Itu bisa dilihat dari standar baku mutu yang ada di sini. Dari secara umum aja ya, bahwa kalau yang di tengah itu sudah mulai tercemarnya agak sedang lah. Terus kalau sampai ke hilir semakin ada akumulasi pencemaran yang lebih, ada penambahan pencemaran seperti itu. Kalau pencemarannya sendiri ini apa, Pak? Dari batik atau apa? Kalau umumnya pencemaran kan sebetulnya perusahaan itu kan punya kewajiban untuk mengolah limbahnya. Tapi di sini kewajiban mengolah limbah itu tidak diterapkan. Jadi seperti pengusaha yang tidak mempunyai ipal langsung membuang ke badan air, masuk ke Sungai Pekalongan dan sungai-sungai lainnya. Di sini sebetulnya pengusaha itu harus wajib mempunyai kewajiban untuk mengolah air limbahnya. Ketika limbah itu harus diolah. Di situ ada kewajiban, ada syarat-syarat, ada larangan yang harus diketahui. Nah, di sini pemahaman untuk itu belum tahu lah untuk masyarakat. Jadi masalah di sini juga kayak industri itu banyak yang tidak berizin. Jadi ketika mereka umpamanya tidak produksi pun enak, ngesuk orang sanggan. Nah, jadi kayak karyawannya pun langsung tidak berangkat seperti itu. Jadi karena dari awalnya tidak ada izin, ke akhirnya mereka terputus untuk informasi.
Agar selalu mengetahui kondisi Sungai Pekalongan, setiap bulan PPKL rutin mengambil sampel air limbah yang saat ini masih ada 3 yang aktif. Untuk sungai atau kali ada 5, tetapi untuk sampelnya diambil di 3 titik, yakni hulu, hilir, dan tengah yang masing-masing titik diambil 3 sampel. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.